Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini, jadi mohon maaf karena ada kendala suatu hal lain. Untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan keluargaan digital. Jadi sebelum memulai seperti biasa, kita berdoa. Buka kelasnya, silakan dipimpin sebelum memulai kegiatan. Oke, baik. Jadi sebelum memulai kegiatan seperti biasa, Bapak absen terlebih dahulu dari 13 siswa-siswi jadi kelas 10 pemasaran ya. Yang tidak hadir siapa nak? Alhamdulillah semua hadir. Oke, berarti Bapak anggap hadir ya. Dani, Gladi, Saikal, Muhammad Apri, Muhammad Khairul Nur, Muhammad Khairul, Muhammad Rahman, Nirmala, Nur Hafifah, Rianda, Syafra, Yahya, dan Muhammad Ramadan. Ada yang merasa belum dipanggil? Oke, aman ya berarti ya? Oke, baik. Jadi sebelum masuk untuk materi hari ini, ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya keluargaan digital atau ada yang ingat? Oke, langsung ya kita masuk ke materinya. Jadi di dalam keluargaan digital bisa sambil perhatikan di depan masing-masing. Yang harus dipahami, jadi ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah memahami konsep keluargaan digital. Kalau indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan konsep keluargaan digital, kemudian menjelaskan konsep internet safety dan menjelaskan jenis virus dan pencegahannya, kemudian menjelaskan simbol Creative Commons. Nah, berkaitan dengan merumuskan etika keluargaan digital untuk kompetensi dasar ini, indikator pencapaiannya yang pertama adalah mengimplementasikan penggunaan internet dengan aman. Kemudian yang berikutnya memilih dan memilah informasi. Antara memilih dan memilah ini berbeda. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri yang pertama adalah jadi nanti kita melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep keluargaan digital. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep internet safety. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik menjelaskan simbol Creative Commons. Kemudian yang keempat, setelah menerima penugasan, peserta didik dapat mengimplementasikan penggunaan internet dengan aman sesuai dengan instruksi kerja. Dan terakhir, yang kelima, setelah menerima penugasan, peserta didik dapat memilih dan memilah informasi sesuai dengan instruksi kerja. Oke, semangat anak-anak. Hari ini tetap semangat walaupun ya cuaca dingin ya. Di luar juga nih kita lagi sedang hujan, mudah-mudahan tidak ada kendala satu apapun ya. Oke, baik. Bapak masuk ke keluarga digital ya. Nah, di keluarga digital ini ada beberapa definisi. Yang pertama itu adalah sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Kemudian yang berikutnya, konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Jadi nanti kita akan melakukan konstruksi ya, dan juga beberapa penugasan LKPD yang nanti akan Bapak berikan. Nah, berbeda lagi dengan warga digital. Ada keluargaan digital dan ada warga digital. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau kedinginan Bapak kurangi AC-nya ya. Nanti takutnya malah masuk angin semua nanti. Oke, lanjut ya. Warga digital di sini adalah orangnya ya. Orang yang sadar apa yang baik, apa yang salah. Nah, berarti tahu apa yang baik, apa yang salah ya. Menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan membuat pilihan tepat ketika menggunakan sebuah teknologi. Nah, kemudian yang berikutnya, ada definisi lain merupakan individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun komunitas, bekerja, dan berkreasi. Ya, warga digital secara umum telah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan teknologi untuk berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide. Ya, dengan adanya seperti ini, jadi apapun kita lakukan, orangnya tadi itu ya, berekspresi. Ini
desa, ya, dan lain-lain. Nanti ada beberapa komponen yang terbagi. Nah, yang tadi Bapak katakan, beberapa komponen keluarga digital ini keseluruhannya itu ada 9 komponen, ya. Di antaranya yang pertama ini dikategorikan menjadi 3 berdasarkan pemanfaatannya. Yang pertama lingkungan apa nak? Lingkungan belajar dan akademis. Nah, di lingkungan belajar dan akademis, di sini menjadi bagian dari lingkungan belajar dan akademis, baik pengajar dan siswa secara aktif itu menggunakan atau memanfaatkan informasi teknologi, ya, dalam pencarian data, informasi dan lain-lain. Nah, nanti yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya di dalam komponen itu sendiri, ya, di lingkungan akademis itu terbagi menjadi beberapa item, ada 3, ya. Yang pertama adalah akses digital. Di akses digital di sini berkaitan dengan hardware, software, firmware dan koneksi internet. Nah, kalau misalnya hardware, perangkat, ada yang ingat perangkat apa? Perangkat keras. Ya, nggak apa-apa, mungkin belum pernah mendengar karena waktu di SMP dulu hardware, software. Oh ya udah, karena kelas 10 ya baru masuk, nggak apa-apa. Nah, kemudian software adalah perangkat nah ini istilahnya, ya. Kalau firmware perangkat pikir kita orangnya, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu komunikasi digital. Nah, di komunikasi digital ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang untuk bertukar informasi dan ide. Jadi paling tidak secara tidak langsung kita sudah pernah melakukan dalam sebuah komunikasi digital, ya, baik melalui handphone ataupun yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah literasi digital. Di literasi digital merupakan proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Nah, di sini pelajar dan pengajar diharapkan dapat belajar apa saja, kemudian kapan dan di mana saja sebuah teknologi, ya tidak mesti di dalam ruangan kelas, kemudian di dalam via media sosial. Ternyata ketemu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tahu-tahu hilang pergi dari rumah, ya kan? Nah, itu kalau ketemu dengan suatu orang yang tidak dikenal, hati-hati, ya. Jadi percaya pun bisa berkhianat. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan. Tadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, tanyakan? Yuk. Oke. Nah, jadi nanti ada beberapa lembar kerja. Sampai di sini beberapa komponen ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti Bapak berikan lembar kerja LKPD untuk pengetahuannya. Ada? Gak ada yang ditanyakan? Oke, berarti Bapak nggak ngerti, ya? Oke. Beberapa nih LKPD akan Bapak bagikan. Oke, yang satu orang mengatur. Oke, sebentar sambil dibaca. Bisa ditulis, nanti ini karena ada berkaitan dengan kelompok dulu, ya. Buaran sambil dibaca-baca dulu. Di situ kan ada Bapak berikan LKPD berkaitan dengan keterampilan. Jadi nanti akan Bapak bagi langsung saja, ya. Di sini yang kelompok 1 3 orang. Di sini yang kelompok 2 3 orang. Kelompok 3 3 orang, dan terakhir yang para putra dan lelaki 4 orang, ya. Nah, sekarang berkaitan dengan tugas bersifat kelompok ini. Jadi nanti kita coba diskusikan hasil apa yang kalian ketahui dan kalian cermati. Kemudian kalian pilih beberapa postingan-postingan yang terlihat dalam bentuk hal yang negatif ataupun positif. Nah, kemudian kalian presentasikan, dan tanggapan dari kelompok lain Bapak mau lihat sejauh mana yang kalian ketahui. Nah, aksesnya seperti apa? Ada langkah kerjanya kan di situ, kan? Ya, ada, bisa dibaca KPD-nya di langkah kerja halaman kedua. Nah,
Di kelompok yang sudah dibagi tadi bisa diakses dan kalian ambil beberapa hasil dari analisis dan dari postingan-postingan yang ada di media sosial. Kemudian kalian bisa diskusikan masing-masing kelompok dari tampilan yang negatif ataupun positif. Ya, paham ya? Contohnya apa nih? Komentar-komentarnya salah satunya, atau misalnya ya ada beberapa terkadang iklan kalau di media sosial kan ada yang nyeleneh contohnya ya. Bisa didiskusikan, yuk silakan. Silakan dibuka di media sosialnya waktu dari sekarang. Sebelum di baliknya bisa ya. Sudah sambil yang supaya nggak terlalu lama sambil dikerjakan. Negatif sama positif, ada dampak buruknya adalah Ya. Nah, sambil ditentukan satu orang ya, siapa yang nanti membacakan di depan? Coba. Oke, kakinya. Nah, itu Anda. Ya, itu editan berarti ya. Jangan terlalu lama nanti. Waktu kalian berharga. Lebih cepat lebih baik. Oh iya, BBM. Dampak positif dari kenaikan harga BBM di Indonesia yaitu devisa serta keuangan negara dapat meningkat dan dapat melunasi utang-utang negara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu akan adanya terjadi kemiskinan masyarakat Indonesia dikarenakan harga BBM yang anjlok serta ekonomi akan bergejolak. Oke, ada yang memberikan tanggapan? Kenapa membawa contoh postingan tentang BBM? Nah, silakan yuk. Kenapa memilih BBM? Kenapa nggak misalnya memilih yang lain? Ya. Jawab Pak. Ya karena yang sedang tren di Indonesia itu kenaikan harga BBM. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan atau cukup? Cukup. Ada yang mau menambahkan mungkin yang bertiga memberikan tanggapan? Oke, good ya. Oke, baik. Terima kasih untuk tim kelompok 4 ya nih ya. Jadi atas kesediaannya presentasi, Bapak sudah menangkap kesimpulannya. Oke, silakan duduk. Kita beri plus dulu untuk kelompok 4. Jadi yang sekarang kita artinya merefleksi ya. Jadi ada yang bisa memberikan penyampaian dari kesekian apa sih sebenarnya dari kita warga digital kita sendiri ya, dalam keluarga digital itu dalam hal melakukan sebuah aktivitas ya yang ada di dalam dunia maya, dalam dunia digital. Nah, sejauh ini apa yang dirasakan nih? Apa yang sudah didapatkan dari yang hari ini kita pertemuan hari ini untuk semua perwakilan mungkin? Nah, oke, kelompok ini 4 yang sudah didapatkan apa kira-kira? Apa yang dirasakan? Jadi lebih tahu. Kedinginan mungkin kan pengaruhnya. Menambah wawasan. Nambah wawasan. Mengenal teknologi di dunia maya yang baik dan benar. Kemudian apa lagi? Ya, jadi kita harus tahu paling tidak penggunaan dalam sebuah teknologi ya, yang tadi benar yang disampaikan. Jadi kita harus tahu aturan mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, kemudian dengan adanya seperti ini, paling tidak kita menyadari langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk kedepannya, yang nantinya salah-salah bisa jadi bumerang buat diri kita ya, bisa jadi pertemuan berikutnya nanti kita akan bertemu kembali di materi yang selanjutnya ya. Jadi harapan Bapak dengan adanya pertemuan warga digital kita bisa mengetahui apa hal-hal yang harus dilakukan dalam dunia digital. Di situ nanti akan dibahas juga kan tadi Bapak sampaikan berkaitan dengan aturan-aturan yang ada, hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh, dan komponen-komponennya tadi sambil diperhatikan. Oke, ada yang tanyakan sebelum kita berakhir? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa dipimpin doanya. Perwakilan dari ketua kelasnya, lembarannya diletakkan di masing-masing kelompok, nanti Bapak bereskan untuk LKPD-nya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di sore hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Oke, sekali lagi Bapak kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.